Ini gambaran bagaimana hati seorang yang kufur kepada Allah. Di mana orang yang kufur kepada Allah itu ketika mereka tidak dicoba oleh Allah, mereka akan senang-senang merasakan nikmatnya Allah. Tetapi kalau mereka diuji oleh Allah, mereka seolah-olah kembali kepada Allah, mereka seolah-olah takut kepada Allah, seolah-olah mereka sujud kepada Allah, seolah-olah mereka tunduk kepada Allah. Dan mereka berdoa seolah-olah juga ikhlas terhadap agama Allah. Nyatanya bagaimana? Ya tidak. Nyatanya tidak. Hanya seolah-olah saja. Karena apa dikatakan seolah-olah? Sujud dan tunduknya mereka kepada Allah itu hanya untuk mengambil hatinya Allah agar musibah yang diberikan oleh Allah kepada mereka tidak diberikan. Nah, nanti kalau sudah diambil musibahnya dari mereka, di sini disebutkan ada yang kemudian ada yang beriman dan kemudian ada yang tidak beriman. Ada yang separuh beriman hatinya, tapi separuh juga tidak beriman. Artinya di dalam hatinya masih ada kekufuran. Nah, dari dua gambaran dan kondisi seseorang manakala diuji kemudian tunduk kepada Allah dan kemudian hatinya beriman tapi juga kadang-kadang tidak beriman, dan ataupun hatinya setengah-setengah beriman dan setengah-setengah berkufur. Ini keadaan semacam ini, orang semacam ini menunjukkan bahwa orang yang kufur yang ketika diuji itu tidak pernah akan bisa beriman. Tidak akan pernah bisa beriman. Nah, ini kayak kita tuh. Kayak kita, andai kata sering melakukan satu kemaksiatan. Terus kemudian diuji oleh Allah berupa apa? Berupa sakit. Diuji oleh Allah berupa sakit. Lantas kemudian kita seolah-olah tunduk kepada Allah. Kita mengatakan, ya Allah, saya tunduk kepadamu. Dicabut sakitnya. Setelah dicabut sakitnya bagaimana? Balik lagi. Balik lagi. Atau kadang-kadang balik, kadang-kadang enggak. Ini ciri daripada apa? Orang yang kufur begini. Jadi orang yang kufur itu tidak bisa langsung beriman begitu. Kenapa? Di dalam hatinya ada beberapa kekufuran-kekufuran yang disebut dengan penyakit hati itu. Nah, orang-orang kafir dulu juga begitu. Mereka mengganggu nabi-nabi. Mereka mengganggu umat nabi yang mengikuti nabi. Kemudian dikasih adab oleh Allah. Berupa apa? Berupa penyakit-penyakit yang diberikan oleh Allah kepada mereka. Berupa apa? Gempa bumi. Berupa apa? Ya, kekurangan pangan dan lain sebagainya, kemarau. Nah, diuji semacam itu. Nah, mereka kemudian datang kepada Nabi. Datang kepada Nabi kemudian mengatakan, wahai Nabi, berdoalah kepada Tuhanmu agar kami mendapatkan hujan, agar kami tidak diadab oleh Allah di dunia. Nah, ketika Nabi sudah berdoa, mereka ngulangi lagi. Nah, itu begitu-begitu. Ini sifat kufur itu begitu, kawan-kawan. Susah untuk kemudian kembali. Nah, bisa kembali manakala ada usaha. Usaha itu biasanya dari hati, bukan dari amal. Bukan dari amal. Atau dari amal kemudian hatinya juga mengikuti ingin tadarruk dan tawaduk kepada Allah. Jadi susah, makanya jangan pernah hatinya sampai kufur nikmat. Kalau udah kufur nikmat nanti ya susah baliknya. Orang itu biasanya nggak bisa kufur nikmat itu manakala mikir-mikir Allah telah memberikan apa saja kepada kita. Itu mikir-mikir begitu. Walaupun sedikit, itu dipikir-pikir. Nah, akhirnya dia tidak lagi
kufur. Karena apa? Segala sesuatu yang kita lakukan, segala sesuatu yang kita miliki, itu semuanya pemberian Allah. Pemberian Allah. Jadi andai kata kita ditakdirkan sebagai orang yang tak punya nantinya. Nah itu ketika dia berpikir, oh saya masih bisa makan kok. Oh saya masih ini kok. Oh saya masih itu kok. Masih bisa ini itu dan lain sebagainya. Yang terakhir itu saya masih diberi keimanan. Karena keimanan ini diyakini oleh para ulama dan hukama sebagai nikmat yang paling besar di antara nikmat-nikmat yang ada. Orang ketika punya iman masih bisa masuk surga. Tapi ada orang yang kemudian tidak beriman meski hartanya banyak, meski pengikutnya banyak. Dia nggak pernah akan bisa masuk surga. Oleh karena itu nikmat yang paling besar adalah nikmat iman. Nah, nikmat iman. Selanjutnya ada nikmat ihsan. Nikmat ihsan itu bagaimana? Memiliki perangai, perilaku yang baik-baik. Jadi manakala kita tabiatnya oleh Allah ditakdirkan menjadi orang yang baik. Itu nikmat yang besar juga setelah nikmat iman. Makanya kalau seandainya gak punya apa-apa tetapi ahlakmu kok api. Ahlakmu kok api. Ngelakoni perkara-perkara api. Pikirannya api, hatinya api. Itu nikmat yang paling besar juga. Ya. Iman, ihsan. Ya. Jadi mereka itu begitu. Orang-orang kufur itu sawaun alaihim a'angdartahum amlam tungdirhum layo. Tidak pernah akan beriman. Contohnya tadi itu. Ketika mereka dapat berkufur kepada Allah dan tidak diadab oleh Allah, ya tetap masih dalam kekufurannya. Ketika mereka diadab oleh Allah, mereka mengatakan, saya menyembah kepadamu, saya berdoa kepadamu, saya dekat denganmu, tetapi setelah itu baliklah lagi. Amlam tungdirhum layu minun. Gak akan beriman. Jadi gak usah memaksakan mereka untuk beriman. Itu intinya itu. Nah, karena keimanan itu dari Allah, hidayahnya. Wa ma yajhadu